Bismillahirrahmanirrahim. Dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel YouTube Zaid Nasrullah. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ya jika teman-teman merasa bahwa di video ini teman-teman temukan kebermanfaatan di dalamnya. Nah, kita akan belajar ilmu falak lagi, masih seputar ilmu falak. Kita kali ini akan membahas tentang bola langit. Sebagaimana di video sebelumnya kita menjelaskan tentang perhitungan waktu sholat isya. Lalu kita akan menerapkannya di sini bagaimana diterapkan ke dalam bola langit. Telah bersama saya Abah dan saya ditemani oleh Uma yang akan menjelaskan tentang bola langit ya. Nah, untuk bola langit sendiri setidaknya ada 3 komponen yang harus dimiliki ketika rekan-rekan membuat bola langit. Yang pertama adalah lingkaran meridian. Ini lingkaran meridian. Kemudian di sini ada garis vertikal dan horizontal. Zenit yang diwakili oleh zenit, nadir, selatan, utara. Kemudian, nah ini digabungkan. Jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah ini ada vertikal, horizontal yang diwakili ditandai oleh P, Q, KUL, dan KSL. KUL itu adalah kutub utara langit, KSL itu adalah kutub selatan langit. Kenapa di sini kenapa tempat KSL itu ada di sini di kanan? Karena selatannya ada di kanan. Kalau misalkan ini KUL-nya ada di kiri, berarti utaranya juga ada di kiri, gitu ya. Nah, ini ditempatkannya seperti ini. Nah, jadi berimpit. Nah, ini adalah 3 komponen dasar dalam membuat bola langit. Tapi kalau misalkan hanya ini saja, itu namanya tata koordinat horizon. Tapi kalau misalkan bergabungnya dengan ini tadi, itu jadi tata koordinat ekuatorial. Nah, untuk nanti bagaimana cara membuat tata koordinat horizon dan aplikasinya seperti apa, nanti kita belajar di episode berikutnya ya. Nah, ini untuk waktu sholat isya, bola langit yang pertama itu adalah lingkaran ya. Yang kita perlukan adalah data dulu ya. Datanya itu adalah lintang tempat, yaitu 60 derajat 10 menit di Helsinki di Finlandia. Ini lintang utara ya, berarti positif. Kemudian deklinasi adalah 23 derajat 26 menit 8 detik. Nah, dan ini kita tinggi matahari waktu sholat isya itu adalah min 18 derajat. Nah, ketika ini sudah dapat, maka kita aplikasikan ke 3 komponen bola langit tadi, yaitu lingkaran meridian. Nah, ini adalah lingkaran meridian. Lingkaran meridian itu adalah lingkaran yang membagi bola langit timur dan bola langit barat. Berarti lingkaran meridian itu ada di tengah-tengah ya. Nah, ini ada pengamat. Ini adalah kita berada di tengah-tengah. Itu umpamanya kita tuh lagi berpijak di bumi ya, teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, ini kenapa begini-begini? Nah, itu karena gambar di tengahnya itu dia diibaratkan sedang berpijak di muka bumi. Ya. Nah, kemudian di sini ada tadi garis vertikal dan garis horizontal diwakili oleh zenit, zenit, nadir, selatan, utara. Kemudian kita buat lengkungan langit supaya terlihat 3 dimensi ya. Yang ini, nah ini kenapa lengkungnya itu yang digaris lengkungannya ke arah selatan, sebab ini LU lebih condong ya. Ya, karena ini LU berarti kita usahakan bagaimana caranya langit utara ini lebih luas daripada langit bagian selatan. Kalau langit bagian selatan kan seperti ini ya, tuh kan jadi lebih sempit ya daripada langit bagian utara. Iya. Ya kan. Nah, kemudian yang ini pastikan ini tetap ke bawah.
Ini lengkungannya utara, barat, selatan, itu yang digaris itu adalah yang ke bawah, sementara yang ke atasnya itu adalah yang diarsir. Nah, karena ini ada titik potong ya, ini ada titik potong yang diarsir, kemudian ini ada titik potong yang diarsir. Nah, ini ketemu titik potongnya. Nah, ini ketemu yang namanya timur karena berada di belakang. Kemudian yang digaris ketemu dengan yang digaris, titik potongnya namanya titik barat. Ya, berarti ini adalah ufuk atau kaki langit. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, karena kita berada di, misalkan tadi di Helsinki 60 derajat 10 menit lintang utara. Artinya yang asalnya di sini adalah P, Q, KSL, kemudian KUL, KUL gitu ya. Tapi karena kita berada di 60 derajat, maka yang PQ-nya itu dia bergeser ke arah selatan. Karena lintang utara. Karena lintang utara berarti P-nya itu bergeser ke arah selatan sejauh 60 derajat. Otomatis yang Q juga sama. Yang Q bergeser ke arah utara, ini jadi 60 derajat. Kemudian yang ini asalnya KUL. KUL bergeser ke atas 60 derajat. Yang ini asalnya KSL bergeser ke bawah mendekati nadir, yaitu menjadi 60 derajat. Jadi seperti ini. Ya. Nah, ini untuk P, lengkungannya P sama dengan zenit, lengkungannya ke arah selatan. Ini juga lengkungannya ke arah selatan. Ini kutub selatan langit. Ya kan? Nah, ini PQ lengkungannya ke arah Q, yang ini juga sama, lengkungannya ke arah N. Gitu. Ini lengkungannya ke arah N, yang ini lengkungannya ke arah Q. Nah, yang ini arsirnya ke belakang. Ini juga ke belakang, sama. Nah, kalau ini sudah selesai, yang Pi-nya sudah selesai, tinggal buat yang namanya dekinasi. Nah, misalkan ya, kalau misalkan dekinasinya negatif, berarti dia asalnya di arah PQ, asalnya garisnya itu berimpit dengan PQ. Karena misalkan di sini negatif, berarti dia bergeser ke arah selatan. Karena negatif itu adalah ke arah selatan. Nah, karena ke arah selatan berarti seperti ini dekinasinya. Nah, jadi karena di sini titik terbit, artinya ini titik terbit matahari. Kemudian di sini titik terbenam matahari. Kalau misalkan Umah lihat, perhatikan perbandingannya antara yang di sini, dari sini ke sini. Tuh, coba ya, dari sini ke sini, antara yang atas atau bawah tuh. Ini bawah. Lebih besar yang mana? Yang bawah. Tentu saja. Kalau misalkan yang bawah lebih besar, artinya malam harinya lebih panjang. Walaupun misalkan kita tidak menghitung, kita sudah bisa melihat, oh ini malam harinya jauh lebih panjang daripada siang hari. Oh, ini titik terbenam, titik ini terbit, terbenam. Ini terbenam. Ya. Timur, barat. Nah, karena di sini sudah kita tandai ini ada timur, ini barat gitu. Nah, karena di sini positif, berarti kita coba pindahkan ke arah utara dari kalau PQ. tadi kalau itu negatif, dia ke selatan. Nah, sekarang kita pindahkan ke arah utara sejauh 23 derajat. Nah, seperti ini. Karena dia positif, jadi dia ke utara. Ke utara. Nah, ingat, yang namanya garis dekinasi ini tidak boleh berpotongan dengan yang namanya PQ. Tidak boleh berpotongan ke titik pusat. Ya, pokoknya mah harus sejajar dengan ini. Kalau misalkan dia miringnya seperti ini 60 derajat, berarti dekinasi juga kemiringannya 60 derajat. Harus balance ya. Ya, harus sama, balance ya, gitu. Kemudian, nah, ini dekinasinya kita buat lingkaran ekliptika. Nah, kalau misalkan yang tadi mah siang harinya lebih pendek, malam harinya lebih panjang, sekarang kesimpulannya apa di sini? Siang harinya lebih panjang daripada malamnya karena gitu. Ditentukan dari titik terbit dan terbenamnya ya. Ya, gitu. Ini dari titik terbitnya saja, dari sini ke sini tuh matahari geraknya seperti ini. Ini waktu saat duhur, waktu saat asar, kemudian titik matahari terbenam, waktu saat maghrib, kemudian di sini ada waktu saat isya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa
waktu sholat Isya di Helsinki tidak ada, terdefinisikan. tidak terdefinisi. Kenapa? Nah, pertanyaannya adalah itu ya, kenapa? Ternyata ketika kita buat mataharinya, ini kan matahari waktu sholat Isya seharusnya ya. Ini adalah waktu sholat maghrib. Dari sini, dari ufuk ke matahari itu adalah 1 derajat. Ini waktu sholat maghrib itu dari ufuk ke bawah, ini adalah 1 derajat. Sementara ini dari utara ke matahari sekitar berapa derajat? Nah, ini titik kuningnya itu berapa, garis kuningnya itu berapa derajat? Ternyata ini adalah 6 derajat 23 menit. Wajar saja nilai min 18 derajat itu tidak terdefinisi karena titik terendah yang dilalui oleh matahari itu sendiri itu adalah 6 derajat 23 menit. Dalam artian kalau derajatnya itu 6 derajat, dia nggak ada sholat Isya gitu. Nah, secara fikih kalau kita menggunakan batasan minus 18 derajat seperti Indonesia itu tidak ada. Nah, ada beberapa opsi, misalkan di kawasan Amerika Utara. Di Amerika Utara itu batasannya min 15 derajat. Sementara di Prancis itu lebih rendah, yaitu min 12 derajat. Jadi lebih tinggi ya. Maksudnya lebih tinggi, min 12 derajat, sementara di Amerika Utara itu min 15 derajat. Sementara ini 6 derajat lebih tinggi kan? Artinya kalau misalkan 6 derajat 23 menit ini, suasana kalau kita sepertikan di Indonesia, di Helsinki itu waktu sholat Isya seperti 30 menit setelah adzan maghrib. Kondisi langitnya kira-kira masih terang atau udah gelap? Masih terang gitu. Nah, masih terang. Kalau masih terang, secara fikih itu masuk waktu sholat Isya nggak? Nggak tahu deh. Masih masuk nggak? Nah, kalau misalkan secara fikih waktu sholat Isya itu ketika lembayung merah itu menghilang. Kalau misalkan lembayung merah menghilang, itu tandanya waktu sholat Isya. Sementara ini 6 derajat 23 menit tapi masih ada lembayungnya. Contoh misalkan seperti ini. Makanya di sini tidak ada waktu sholat Isya. Kalau kita mau membuktikan itu lembayung masih ada mau enggak, kita masuknya ke stellarium ya. Stellarium. Nah, ini contoh misalkan ya. Ini gerak matahari, yang ini garis ada cakrawala. Berarti ini adalah ufuknya. Titik terbenam atau terbitnya matahari. Nah, kita coba ke titik terbitnya dulu. Titik terbit di Finlandia. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada yang namanya lembayung. Kalau ada lembayung berarti lembayung teh yang mananya, yang oranye. Nah, ini oranye ini senja gitu ya. Lembayungnya. Berarti kan ini waktunya mau terbit ya. Ini waktu terbit matahari. Kita coba terus. Tuh, ini terbitnya matahari. Tuh. Jadi geraknya itu miring. Seperti bola langit. Ya, bola langit yang kita buat yang tadi ya. Ya, yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita coba, karena ini di menit itu lama, kita percepat misalkan ya ke jam. Nah, kemudian ketemu tuh, ini mau terbenam di sini tuh. Oh, ini mau terbenamnya aja udah mau jam berapa ya? Nah, gitu. Berarti kemarin kita hitung waktu sholat maghrib sampai jam 11 kurang 4 menit. Sholat maghrib. Nah, sholat maghrib. Oh. Nah, ini berarti waktu sholat buka saum di Finlandia. Kalau rekan-rekan bosan di Indonesia hanya jam, pengen coba yang ekstrim gitu ya. Yang ekstrim misalkan ya, silahkan bisa pergi ke Finlandia. Di Finlandia waktu bukannya bisa sampai jam 11 malam. Jadi gitu. Waktu saumnya lebih panjang daripada di Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat. Maaf.
Nah, ini dari jam 11 terus ketika mau ke bawah terus mencapai titik terendahnya, nah ini ada arah utara ya, ini ada arah utara tuh. Ternyata nggak jadi, ini kan sudah titik terendah tapi nggak jadi menaik. Titik terendahnya di jam 1 mau ke jam 2 ya? Ya, tuh. Ya, berarti dia udah mau terbit ini lagi ya? Bukan, mau terbit. maksudnya udah mau sahur lagi ya? Iya. Sholat isanya jam 11, sholat maghrib. Sholat maghrib jam 11. Sholat mau isanya mau sahur lagi menjelang jam 2 gitu. Nah, berarti ini kalau misalkan kita sholat lihat, isanya, makanya sholat isya tidak terdefinisikan karena waktu malamnya lebih sebentar daripada waktu siang. ya. Kemudian di sini juga kita lihat latar langitnya masih warna oranye. Berarti lembayung merahnya belum hilang kan? Iya. Karena belum hilang berarti tidak ada waktu sholat isya. Nah, kita menggunakan fikih. Bisa agak diperkecil nggak? Biar kelihatan gitu. Nah, seperti ini. Ini kan tuh. Lembayungnya masih kelihatan ya teman-teman. Ya, masih kelihatan. Ini tuh, ini ke lembayungnya, lembayung merahnya masih kelihatan. Kalau kita teruskan, tuh, ini kan mau terbit mataharinya, tuh, terbit. Iya. Oh iya. Jadi nggak ada waktu sholat isya. Nah, sekarang kita masuk ke fikih. Nah, karena misalkan di sini tadi titik terendahnya itu adalah 6 derajat 23 menit, berarti kita menggunakan waktu sholat isyanya yang paling terendah yang dicapai oleh matahari. Itu adalah 6 derajat 23 menit. Sebentar. Kita pengen tahu hitungan tahu 6 derajat 23 menit itu dari mana? Nah, dari ini pi dengan deklinasi. Pi ini positif atau negatif? Positif. Deklinasi ini positif negatif? Positif. Nah, kalau misalkan ini positif sejenis, berarti ditambah. Ya. Seperti ini ya, lihat. Ini dari nadir ke ki, menjauhi atau mendekati nadir. Dari jauh. Nadir ke ki, menjauh. Karena menjauh, kemudian ini ada deklinasi. Deklinasinya dari ki ke deklinasi menjauhi nadir atau mendekati nadir? Gimana? Ini dari ki ke deklinasi. Mendekat. Ini dari ki ke deklinasi. Menjauh. Kemudian ini nadir. Oh, menjauh ya. Berarti kalau mendekati kan berarti di sini deklinasinya ke sini, mendekati nadir kan? Tapi kenyataannya deklinasinya ke atas, mendekati utara, berarti menjauh kan? Iya. Nah, karena menjauh berarti ditambah. Nah, kalau menjauh berarti ditambah, berarti 60 derajat 10 menit ditambah 23 derajat 26 menit 8 detik. Hasilnya 83 36 8 detik. Berarti 90 derajat, karena di sini ada dari seperempat lingkaran. Oh, berarti yang 90 derajat itu dikurangi yang tadi. Ya, karena di sini seperempat lingkaran, karena titik maksimumnya adalah 90 derajat, berarti 90 derajat dikurangi berapa tadi penjumlahan ini? 83 derajat 36 menit 8 detik. Hasilnya adalah 6 derajat 23 menit. Gitu. Berarti waktu sholat isyanya adalah terendah matahari dicapai pada pukul 1 jam 1 lebih 14 menit 19,69 detik. Itu sholat isya di Helsinki. Gitu. Sahurnya tadi jam berapa? Nanti. Oh, nanti. Oke. Ya. Nah, ini. Oh ya, satu lagi sebelum lanjut. Itu menentukan H-8 derajatnya itu dari mana?
Bisa gak kita makainya H-12 yang tadi ada di mana gitu? Nah, itu bisa. Bisa. Itu berdasarkan hasil pengamatan lokal. Penduduk setempat di Prancis itu melihatnya min 12 derajat, bahwa lembayung merah itu sudah hilang. Kalau lembayung merah sudah hilang berarti kan tanda waktu salat Isya. Oh, kalau kita ada di sana, kita hitungnya pakai min 12. Karena kita ada di Indonesia, jadi berarti kita menggunakan min 18 gitu. Itu kesepakatan yang dibuat di Indonesia. Ya, karena penduduk melihatnya, kalau misalkan Umah ketika lihat keluar nunggu sampai lembayung merahnya tidak ada, pasti negatif 18 ketinggian mataharinya gitu. Tapi kecuali kalau kita misalkan bisa gitu ya, traveling ke Prancis gitu ya, berarti amin. Berarti ngitungnya jadi min 12. Kalau ke Prancis. Kalau ke Amerika, ke Amerika Utara misalkan Kanada, itu jadi min 15 derajat gitu. Ya. Ada yang menanyakan lagi, silakan. udah. Nanti kepanjangan. Oh, ya silakan. Jadi udah ketemu ya waktu sholat Isyanya jam berapa? Ya, sekitar segini. Nah, ini maksudnya waktu sholat Isya di sini, ini adalah posisi terendah matahari yang dicapai. Nah, untuk mengetahui waktu sholat Isyanya jam berapa, ini hanya secara kasar, kita harus hitungan lagi. Ya. Hitungnya ini berkisar 6 derajat 23 menit. Kalau yang tadi pasti ada detiknya berapa? Iya. Ya. Dan ini dipaskan menjadi 6 derajat 23 menit. Tapi kalau misalkan dimunculkan detiknya, pasti tidak terdefinisi lagi. Makanya saya cantumkan 6 derajat 23 menit. Gitu. Ya. Nah, untuk misalkan kita coba hitung lagi, titik terendahnya yang dicapai oleh matahari 6 derajat 23 menit, kita lanjut ke video berikutnya. Jadi kesimpulannya tetap ada sholat Isya ya? Harus, karena fikihnya ada gitu. Oke. Karena dalam satu hari sholat ya 5 waktu gitu ya. Jadi makanya tadi ada waktu ihtiyati ya. Kehati-hatian. Itu mah. Oh, enggak ada hubungannya. Ya, enggak ada hubungannya. Maaf. Baik, alhamdulillah penjelasan bola langit untuk waktu sholat Isya, Masya Allah banget. Tapi untuk saya yang baru pertama kali belajar seperti ini, alhamdulillah cukup jelas. Makanya banyak nanya tadi. Nah, teman-teman juga jangan ragu kalau misalkan teman-teman belum ada yang diketahui, belum ada yang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan Abah jawab ya Abah ya, insya Allah kalau ada kuota. Ya, insya Allah dijawab. Nah, cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih kepada Abah yang telah menjelaskan panjang lebar ke Umah biar Umah paham dan ngerti. Tentunya untuk teman-teman juga ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan belum paham, dengan senang hati kami tunggu komentarnya, pertanyaannya ya. Ya. Udah ini? Ya, sudah. Nah, cukup sekian untuk video tentang pembelajaran bola langit waktu sholat Isya. Saya Fitri Lailatul Mubarakah dan bersama saya Zaid Nasrullah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika teman-teman merasa ada kebermanfaatan di dalam video ini.